Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara serentak. Kebenaran firman Tuhan buat kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Namun sebelum kebenaran firman Tuhan ini kita pelajari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menggembalakan dan menjaga hidup kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami akan membaca dan belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja buat kami untuk kami memahami firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan belajar firman-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan seorang peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Sebagai bahan perenungan kita bersama, saya tidak menjelaskan ayat-ayat ini secara penuh kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi hanya ada beberapa hal yang mau disampaikan di dalam ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Ayat yang ke-32 berkata, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Pertama, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada gereja, kepada umat Tuhan untuk bisa memahami bahwa ada waktu suka dan ada waktu duka. Tetapi ketika waktu suka itu tiba, seolah-olah kita mengabaikan juga waktu itu. Tetapi ketika waktu duka itu tiba, tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara dan saya pun juga mengabaikannya. Saya memberikan aplikasi praktis kepada Bapak Ibu Saudara kita bersama di masa-masa sekarang ini. Pemerintah menyerukan tentang kabar duka cita, tetapi kita tidak mengindahkan, kita tidak menangis, kita tidak sedih. Dalam artian ada pandemi, ada varian baru yang begitu cepat menyerang Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi seolah-olah kita mengabaikannya, seolah-olah kita tidak peduli. Sehingga ada anggapan, ada pandangan sebagaimana yang orang lain memandang dan beranggapan ketika kedatangan Yohanes Pembaptis di bumi. Dia tidak makan dan tidak minum sebab dia tidak makan nasi, dia tidak minum air. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia hanya makan belalang dan meminum madu hutan. Tetapi dia dianggap orang dia kerasukan setan. Tetapi kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia, orang pun juga berpandangan
ketika dia duduk makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Dia dianggap dan dia dipandang sebagai seorang pelahap dan seorang peminum. Saudara dan saya, kita harus pelajari dua sosok ini. Kita harus tahu dua pribadi ini. Kedatangan Yohanes di tengah-tengah dunia adalah sebagai satu, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua, dia melaksanakan misi pelayanannya. Dia memberikan pelayanan baptisan kepada banyak orang. Dan dia lakukan itu pun dengan perkataan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang datang kemudian daripadaku, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang akan membaptis kamu dengan air dan roh, dengan roh dan api. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena perikop daripada bacaan kita ini adalah Yesus dan Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang dapat kita bisa katakan bahwa dua pribadi ini, dua tokoh ini sama. Secara nubuatan, Yohanes Pembaptis dinubuatkan bahwa dia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tetapi Yesus Kristus adalah sebagai seorang penyelamat, sebagai seorang pembebas, dan sebagai seorang yang memberikan kelegaan kepada banyak orang. Maka dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dengan perikop ajakan juru selamat. Di ayat ini Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh karena itu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti ini yang Tuhan inginkan adalah mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan sebagai Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena itu saudara, dalam keadaan seperti ini tidak ada yang bisa kita buat dalam hidup kita. Dalam keadaan seperti ini kekuatan kita tidak cukup untuk menolong kita. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus sanggup memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Itulah yang kita perlukan dalam keadaan seperti sekarang ini. Terpujilah Tuhan. Yesus yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara bersedia untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya di masa-masa sulit seperti ini. Terimalah firman Tuhan dengan ucapan syukur bahwa Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang menolong dan memberkati kami, sebab Engkau memberikan kepada kami hidup sebagaimana firman-Mu pada malam hari ini. Engkau akan memberikan kelegaan dan kelepasan kepada kami selama kami datang dan mendekatkan diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.